Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat dalam rangka perlombaan pembuatan dan penilaian media pembelajaran sebagai rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional yang ke-75 yang diadakan oleh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sopeng. Nama saya Wahyudin. Saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Sopeng. Adapun judul media pembelajaran yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu menggunakan Microsoft Sway dalam pembelajaran menulis descriptive text mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA. Baiklah, saya akan langsung memperlihatkan lembar kerja yang saya gunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Tentu saja saya menggunakan Microsoft Sway yang merupakan aplikasi dari Office 365, dan ini adalah lembar kerja. Di sini saya memberikan judul dari materi yang saya akan berikan kepada siswa. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai, karena ini berhubungan dengan menulis atau menyusun teks deskriptif, maka dia berada pada kompetensi psikomotor, yaitu 4.2. Kemudian tentu siswa harus melihat tujuan pembelajarannya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran dari KD ini. Setelah itu materi, sekilas materi yang saya padatkan sehingga nanti siswa sebelum sampai pada kegiatan menulis mereka memiliki bekal tentang bagaimana karakteristik, fungsi sosial, kemudian ciri-ciri dari deskriptif teks tersebut. Setelah itu, dalam penulisan deskriptif teks tersebut, siswa saya berikan stimulus berupa video, di mana video tersebut merupakan tampilan sebuah objek wisata. Dalam hal ini tempat bersejarah. Siswa menonton dan kemudian saya berikan beberapa vocabulary atau bantuan kata-kata untuk memungkinkan siswa membuat satu teks deskriptif sederhana. Dan instruksi dari kegiatan ini agar siswa betul-betul mampu mengerjakannya dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Setelah itu diberikan outline agar dalam penulisannya siswa tidak terlalu melebar atau tidak terlalu keluar dari penulisan deskriptif teks. Dan ketika siswa telah selesai mengerjakannya, maka di situ akan ada link yang dapat di-copy untuk mengumpulkan pekerjaan ini. Adapun Microsoft Sway ini adalah aplikasi online di bawah naungan Microsoft 365, maksud saya Office 365, di mana nanti siswa akan membuka dalam bentuk link. Jadi nanti linknya saya bagikan seperti ini. Kemudian tinggal saya copy dan kemudian link ini kemudian saya berikan di grup WhatsApp sebagaimana lazimnya yang sudah digunakan selama ini. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian setelah saya mengcopy linknya, saya bagikan. Anggaplah grup ini adalah grup WhatsApp kelas 10. Kemudian ketika linknya sudah ada, maka yang akan tampil di grup berupa link seperti ini, dan siswa tinggal mengklik link tersebut seperti ini.
maka lembar kerja yang saya buat tadi akan muncul seperti pada tampilan berikut ini. Jadi inilah hasilnya akan terlihat di handphone siswa atau di laptop siswa apabila dia menggunakan laptop. Dan tentu saja ini secara online. Ya, di sini sudah terlihat tampilan hasil dari lembar kerja yang saya buat tadi, tujuannya dan materi tentang deskriptif teks, kemudian video yang siswa dapat langsung tonton, sekali lagi sebagai dasar, sebagai objek yang akan dibuat menjadi sebuah deskriptif teks sederhana. Di sini juga dilengkapi oleh beberapa vocabulary yang tadi saya buat di lembar kerja saya, seperti ini. Kemudian siswa menonton videonya. Oke. Ini contoh videonya. Jadi sambil menonton mereka membayangkan, membuat beberapa kata-kata sehubungan dengan tampilan yang ada di sekitar bangunan tersebut. Kebetulan bangunan ini adalah Fort Rotterdam atau benteng Rotterdam yang ada di Kota Makassar. Setelah itu siswa membuat deskriptif teks berdasarkan outline atau biasa kita sebut dalam pembelajaran bahasa Indonesia kerangka. Jadi paragraf pertama mereka mengisi di sini a vivid portrait atau tampilan jelas atau yang tampilan yang terlihat jelas yang menarik dari objek tersebut, sampai ke paragraf ketiga dan conclusion. Jadi semuanya sudah terinci dengan jelas sehingga siswa di akhirnya nanti dapat membuat sebuah deskriptif teks sederhana. Dan yang paling penting adalah ketika siswa telah membuat teksnya, mereka kemudian tinggal mengcopy link tersebut seperti ini. Oke, dan kemudian membuka link tersebut di Google atau di Chrome. Oke, seperti ini. Dan mereka tinggal menuliskan nama dan mengunggah atau mengupload teks deskriptif yang telah mereka buat. Selanjutnya untuk bagian penilaian, di sini lembar penilaian siswa saya, pertama hasil dari unggahan siswa yang berupa file Word. Kebetulan di sini filenya sudah ada. Nah, ini contoh yang sudah saya download dari hasil pekerjaan siswa. Oke. Jadi di sini ada hasil pekerjaan yang sudah saya download, yang telah mereka download karena kebetulan media ini sudah saya aplikasikan beberapa kali di kelas 10. Jadi ini salah satu hasil karya dari siswa mengenai objek wisata atau objek bersejarah yang ada dalam media tadi. Jadi, nah, ini contoh hasil karya mereka. Kebetulan di sini Anakda Wana Regina Putri. Ini hasil pekerjaannya. Setelah itu saya sepertinya latar belakangnya video sedang berputar. Oke, saya off-kan dulu. Oke, kita kembali ke tugas Anakda tadi. Nah, tentu saja tidak serta-merta saya akan menilai secara serampangan. Yang perlu saya lakukan adalah saya harus mengecek teks yang Anakda telah buat ini dengan sebuah aplikasi online yang
dikenal oleh beberapa guru bahasa Inggris. Yang sesering gunakan adalah Grammarly. Jadi tinggal saya buka aplikasi tersebut, dan ini sekali lagi secara online, kita tidak perlu menggunakan Google Translate karena tentu itu lebih kecil skupnya. Nah, di aplikasi ini kita sudah bisa melihat bagaimana ada correction tentang kata, kejelasan kata, bahkan ada pengecekan apakah ini plagiarisme atau bukan. Karena tentu saja anak-anak kita sangat mungkin untuk mengakses atau mengcopy dari internet saja. Kemudian saya paste. Nah, di sini sudah ada beberapa kesalahan, tinggal diperbaiki, dan tentu saja ini menjadi penilaian bagi Anakda, bagi pekerjaan siswa tersebut untuk sebagaimana nilai yang bisa mereka gapai. Setelah saya mengecek beberapa kesalahan tersebut, saya kemudian memberikan penilaian menggunakan rubrik ini. Jadi ada rubrik penilaian seperti ini. Jadi kalau ide penulisannya skornya 4 apabila memenuhi kriteria seperti ini. Kemudian organisasinya, tata bahasanya tadi dengan menggunakan aplikasi tadi Grammarly. Dengan menggunakan aplikasi ini, kesalahan-kesalahan tata bahasa seperti ini dapat saya jadikan dasar untuk memberikan nilai pada rubrik penilaian ini. Dan kemudian penskorannya nanti, skor akhirnya penilaiannya, LASIM-nya biasa kita gunakan atau banyak guru gunakan adalah jumlah skor dari siswa berdasarkan rubrik, kemudian dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%, akhirnya diperolehlah nilai akhir dari pekerjaan siswa tersebut. Saya kira demikian media pembelajaran yang saya gunakan dan juga saya presentasikan sebagai, sekali lagi, dalam rangka Hari Guru Nasional yang ke-75. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berguna bagi kami para guru untuk meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kompetensi, dan memberikan gairah kepada kami untuk semakin bersemangat dalam belajar, utamanya penggunaan media atau aplikasi yang berbasis online dalam menyikapi kondisi belajar dari rumah di masa pandemik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi